Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Alifa dengan NPM 2306 2385252 selaku moderator yang akan bertugas memimpin jalannya presentasi HG4 minggu ini dengan judul Pengaruh Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang Berwawasan Nusantara dan Negara Hukum terhadap Hak Asasi Manusia. Next, selanjutnya. Pada, pada presentasi hari ini, kelompok HG4 beranggotakan dengan Desinta Aryani dengan NPM 2306 28353, ada Anissa Aulia Maharani 2306 2766585, saya sendiri 2306 2382252, ada Arta Krisdila dengan NPM 2306 2766515. Selanjutnya ada Muhammad Mulki Multazam dengan NPM 2306 276566. Dan yang terakhir ada Aska Asfala Naufal dengan NPM 2306 2382220. Selanjutnya, pembahasan materi. Saya akan menyebutkan poin-poin penting dari presentasi minggu ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada poin-poin penting dalam LSPB, yang ketiga ada keterkaitan antara LSPB, keempat refleksi kelompok terhadap LSPB, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi pertama akan dibuka oleh Kris Dila. Baik, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Demokrasi dalam negara hukum melibatkan unsur kebebasan, hak asasi manusia, dan partisipasi warga sebagai pondasi utama. Prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kebijakan publik memberikan dimensi mendalam pada demokrasi. Ketahanan nasional menjadi faktor penyeimbang yang penting, memastikan stabilitas sambil memperkuat partisipasi masyarakat. Indonesia sebagai negara demokrasi, berwawasan Nusantara, dan negara hukum memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia atau HAM. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah berkomitmen untuk menciptakan fondasi yang kokoh bagi penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warganya. Dengan mengusung prinsip demokrasi, wawasan Nusantara, dan negara hukum, Indonesia berusaha mencapai kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan HAM untuk seluruh rakyatnya. Lanjut. Materi pertama kita akan membacakan tentang demokrasi di Indonesia. Lanjut. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik diambil oleh rakyat melalui partisipasi langsung atau melalui wakil yang mereka pilih. Demokrasi dapat dipahami melalui pendekatan epistemologis dan terminologis. Secara epistemologis, asal-usul kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani dengan demos yang merujuk pada rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demos kratein atau demos kratos dalam konteks bahasa menggambarkan suatu sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, keputusan tertinggi dibuat secara bersamaan oleh rakyat, menandakan bahwa kekuasaan utama berada di tangan kolektivitas dengan pemerintahan yang berasal dari dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu metode politik atau sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara menurut David Lehman. Kemampuan untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik yang disebut demokrasi, jadi dengan kata lain, yang disebut demokrasi. Jadi dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk pada sampai keputusan politik, di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif dan meraih suara. Lanjut. Bentuk demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Demokrasi langsung merujuk pada partisipasi langsung rakyat dalam mengambil keputusan. Warga negara memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam debat, pemungutan suara, dan pembuatan kebijakan secara langsung.
Meskipun demokrasi langsung mungkin lebih sesuai untuk masyarakat kecil, teknologi modern seperti platform daring dan aplikasi dapat memfasilitasi partisipasi langsung dalam skala yang lebih besar. Demokrasi representatif. Demokrasi representatif di sisi lain melibatkan pemilihan wakil oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga legislatif. Proses ini memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dalam masyarakat yang lebih besar. Para wakil ini bertanggung jawab untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijakan dan platform yang mereka ajukan selama kampanye pemilihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mulki. Negara hukum dan hak asasi manusia. Apa sih negara hukum dan hak asasi manusia itu? Negara hukum dan hak asasi manusia adalah dua konsep penting dalam sistem hukum dan tata pemerintahan, di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terkait pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam sebuah negara hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah sebuah keniscayaan di Indonesia. Konsep negara hukum dan HAM diakui dan dihormati, dan perlindungan HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Berikut, negara hukum adalah suatu sistem pemerintahan di mana hukum merupakan landasan utamanya dalam mengatur kehidupan masyarakat dan tindakan pemerintah. Nah, prinsip utama negara hukum adalah bahwa semua orang, termasuk pejabat, pemerintah, tunduk pada hukum dan sama di hadapan hukum. Tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Pemerintah pun harus bertindak sesuai dengan hukum dan hanya dapat menggunakan kekuasaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada tindakan yang bisa dilakukan dengan sewenang-wenangnya atau diskriminatif yang diperbolehkan. Sistem peradilan independen dan efektif merupakan komponen kunci dalam negara hukum. Ini berarti bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa hukum dan melindungi hak individu dari pelanggaran oleh pemerintah ataupun pihak lain. Hukum harus jelas, transparan, dan dapat diakses oleh semua orang. Hal ini memastikan bahwa setiap individu memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh hukum. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu karena ia adalah manusia. Dan hak tersebut diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dan pemerintah. Hak asasi manusia meliputi hak-hak dasar seperti hak-hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas penyiksaan, hak atas keadilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Konsep hak asasi manusia dikaitkan dengan prinsip persamaan martabat dan kebebasan individu. Artinya, setiap individu mempunyai nilai yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau usul lainnya. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negaranya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak-hak tersebut oleh pihak lain, termasuk oleh pihak swasta. Organisasi internasional seperti PBB, lembaga hak asasi manusia lainnya memainkan peran penting dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global. Kombinasi antara negara hukum yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif adalah prasyarat penting bagi masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan. Nah, negara hukum menjamin bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum, sementara hak asasi manusia memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dalam semua aspek kehidupan mereka. Yang kedua, konsep ini bekerja sama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan berkemanusiaan. Kesimpulannya adalah, negara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua konsep yang saling bergantung dalam konteks hukum dan negara. Hukum publik mengacu pada seperangkat peraturan yang mengatur perilaku individu, masyarakat, dan pemerintah suatu negara. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi keadilan. Hak asasi manusia adalah hak yang kodrati dan universal, tidak diskriminatif, diakui dan dilindungi. Undang-undang bagi setiap manusia. Hak asasi manusia mencakup hak dasar seperti kebebasan, kesetaraan, kebebasan dan penyiksaan, hak untuk hidup, dan lain-lain.
Hak asasi manusia penting dalam konteks hukum publik karena hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak tersebut, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Singkatnya, hukum negara dan hak asasi manusia saling bergantung, dan hukum negara harus memuat ketentuan perlindungan hak asasi manusia, pembangunan supremasi hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia merupakan faktor penting dalam mencapai pemerintahan demokratis dan keadilan di negeri ini. Baik. Baik, selanjutnya ada wawasan Nusantara. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah konsep fundamental dalam geopolitik Indonesia yang mengacu pada pandangan arsipelago bangsa Indonesia tentang diri mereka sendiri, tanah air mereka, dan nilai-nilai strategis sekitarnya. Tujuan utama wawasan Nusantara adalah membangun kesadaran nasional yang kuat dan meningkatkan persatuan di antara warga Indonesia melalui pemahaman mendalam terhadap keberagaman regional, dan konsep ini mendorong semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Selain aspek geografis, konsep ini juga menekankan perlunya menjaga lingkungan dan sumber daya alam sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan. Dan kedudukan wawasan Nusantara tidak hanya sebagai pandangan strategis, tetapi juga sebagai ajaran dan doktrin dasar nasional. Dalam penyelenggaraan negara, konsep ini memotivasi interaksi antara penyelenggara negara dan masyarakat madani untuk membentuk landasan untuk mencapai cita-cita nasional dan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah fondasi suatu negara karena berperan dalam memastikan keberlanjutan dan keamanan suatu negara di tengah berbagai dinamika global maupun lokal. Penerapan ketahanan nasional melibatkan sejumlah langkah strategis di berbagai sektor. Contohnya di sektor militer, negara perlu berinvestasi dalam teknologi pertahanan terkini dan pelatihan militer yang efektif. Tantangan ketahanan nasional mencakup ancaman militer, ekonomi, sosial, dan cyber. Kesadaran akan ancaman ini mendukung pembangunan ketahanan nasional yang tangguh dan responsif. Selanjutnya adalah refleksi kelompok terhadap LSPB. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus memahami dan mengimplementasikan hak asasi manusia, demokrasi yang partisipatif dan berkeadilan, hukum yang konsekuen, dan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan nasional NKRI. Tujuan dari implementasi tersebut adalah untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Kita sebagai masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi melalui berbagai aspek. Contohnya adalah dalam berdemokrasi, kita harus mengikuti pemilu secara aktif dan menghindari golput. Kita juga harus berpartisipasi dalam peningkatan literasi demokrasi agar menumbuhkan bangsa yang sadar akan keadaan politik di Indonesia. Selanjutnya, dari perspektif hak asasi manusia, salah satunya adalah kita harus menghormati hak orang lain. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kita harus menghormati pilihan calon presiden dan calon wakil presiden masing-masing orang. Dalam menjaga hukum yang konsekuen, masyarakat harus taat pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, jika kita melanggar peraturan lalu lintas, maka konsekuensi dari pelanggaran tersebut harus kita terima tanpa adanya uang damai. Dan yang terakhir, dalam menjaga ketahanan nasional, kita sebagai mahasiswa yang merupakan pemegang masa depan Indonesia dapat berpartisipasi dengan cara meningkatkan prestasi dan keterampilan. Semakin banyak keterampilan dan pendidikan yang kita punya, maka akan menjadi sumbangan besar dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan antara LSPB. Jadi keberagaman Indonesia ini merupakan aset berharga, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan yang perlu diperhatikan agar tidak mengarah pada perpecahan. Jadi demokrasi negara hukum, HAM, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional ini memiliki peran penting dalam mengelola keberagaman ini. Demokrasi memainkan peran utama dalam memberikan wadah bagi berbagai suara dan aspirasi masyarakat.
Dalam konteks keberagaman Indonesia, demokrasi juga dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang partisipasi setiap kelompok, mencegah dominasi kelompok tertentu, dan memastikan representasi yang adil. Jadi partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi itu tuh membantu menciptakan kesatuan dalam keberagaman. Lalu selanjutnya ada negara hukum dan HAM mendukung keberagaman dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu tanpa memandang latar belakangnya. Penegakan hukum yang adil dan merata serta penegakan prinsip-prinsip HAM ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa keberagaman itu dihargai dan diakui. Lalu selanjutnya wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini yang menjadi kerangka kerja yang membantu mengelola keberagaman geografis, etnis, dan budaya di Indonesia. Melalui konsep ini, Indonesia itu dapat membantu kesatuan dalam keberagaman, kayak memahami nilai-nilai bersama dan mempromosikan solidaritas nasional. Yang terakhir ada ketahanan nasional yang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kesatuan Indonesia di tengah keberagaman. Ketahanan nasional mencakup seperti aspek militer, ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang saling terkait. Ini tuh melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya ketahanan nasional yang merupakan langkah strategis untuk menciptakan keberlanjutan dan kedaulatan. Jadi pentingnya menyelaraskan demokrasi, negara hukum dan HAM, wawasan Nusantara, dan juga ketahanan nasional itu adalah untuk menciptakan kesatuan yang kokoh dan berkelanjutan di tengah keberagaman. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan, menghormati hak-hak semua warga, dan membangun solidaritas nasional akan membantu Indonesia berkembang sebagai bangsa yang kuat dan bersatu dalam keberagamannya. Next. Nah, jadi lingkungan sosial, politik, budaya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks pemilu juga. Lingkungan sosial yang inklusif dan menghormati keberagaman akan menciptakan lingkungan politik yang adil dan demokratis. Di sisi lain, partisipasi aktif dalam proses politik akan membentuk budaya politik yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan pemilu yang demokratis membutuhkan keterkaitan yang kuat antara LSPB. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, selanjutnya. Baiklah. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan setelah membacakan beberapa poin-poin penting tadi. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu demokrasi, wawasan Nusantara, hak asasi manusia, dan ketahanan nasional harus dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh oleh seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia agar terciptanya pemilu 2024 yang transparan dan akuntabilitas. Diperlukan juga pengawasan yang ketat dari awal sampai tuntasnya pengawasan pemilu 2024 agar hasil yang didapat merupakan hasil murni dari pemilihan seluruh pihak. Kesadaran masyarakat atas pentingnya suara mereka juga diperlukan agar tidak terjadinya golput ataupun kegiatan lain yang melanggar peraturan. Dengan menyelenggarakan elemen-elemen kunci ini, suatu negara dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya mendukung partisipasi warga negaranya saja, tetapi juga menjaga keberagaman budaya, serta melindungi dan mempromosikan nilai-nilai demokratisnya. Dengan demikian, terbentuklah suatu negara yang tidak hanya mampu bertahan di tengah dinamika global, namun juga mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan cita-cita demokratisnya. Inilah fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan budaya bertahan di era kontemporer ini. Sekian presentasi dari HG4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan